Biasanya agak di Ya inilah sebenarnya dibilangin Tridharma ya ini. Dan dibilang Tridharma sebenarnya ini tiga ajaran itu ya, ada ajaran Buddha, ajaran Konghucu, dan ajaran dari Tai Sian Lo Kun. Makanya disebut tiga Tridharma itu sebenarnya tiga ajaran dari dewa-dewa ini. Kita bisa lihat dari apa, dari banyaknya abu dupa yang sudah dibakar. ini sampai hampir penuh. Berarti Diameternya sekitar 1 meter ini. ya diameter hampir 1 meter. Tapi ini memang untuk pijakan nih yang. Betul, ini untuk pijakan, untuk sembah. Mereka bisa gini. Itu Ya. caranya. Gitu. Kita lempar sini. Jamnya saya terbuka, guncang-guncang, terus sampai salah satunya keluar. Selamat berjumpa kembali Sobat Asameda Channel dalam edisi Mlaku-Mlaku spesial Imlek. Episode spesial kali ini kita akan melihat lebih dekat dan masuk ke dalam tempat ibadat Tridharma yang di masa lalu disebut kelenteng. Nama dari tempat ibadat ini adalah Sien Hin Kiong. Tempat ibadat ini telah mengalami perpindahan lokasi dari lokasi sebelumnya. Bangunan bernuansa Tionghoa di Ngawi ini sering mencuri perhatian bagi siapapun yang melintasi Jalan Sultan Agung. Mengapa tidak? Karena bangunan ini membuat rasa penasaran seperti apa sih isi di dalamnya? Ada dewa apa sajakah? Lalu bagaimana kisah perpindahan lokasinya? Yuk kita coba lihat lebih dekat. Tempat ibadat Tridharma Sien Hin Kiong terletak di Jalan Sultan Agung nomor 76, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tempat ibadat ini berada di selatan Pasar Besar Ngawi. Tempat ibadat ini didirikan pada tahun 1892, kemudian berubah nama menjadi tempat ibadat Tridharma. Tempat ibadat ini telah berpindah ke lokasi yang sekarang ini tepat pada tanggal 2 April 1979. Ya awalnya sebenarnya bukan di sini tempatnya sebenarnya adanya di ujung Pasar Sore, jalan sana, Jalan Sultan Agung yang paling pojok sana. Itu sebenarnya di sana tempatnya kecil. Nah, tahun 1979 baru dipindahkan ke sini. Tepatnya ya ini tanggal 2 bulan 4 79 ya, dipindahkan ke sini. Ya dipindahkan ke sini mungkin di sini karena lebih besar, tempatnya lebih besar juga. Dan peninggalan orang Tiongkok dulu, ini rumah biasanya ceritanya. Itu dipindahkan ke sini juga. Pindah ke sini juga. Menurut Pak Irfan, yang menjaga tempat ibadat ini menjelaskan bahwa sebutan kelenteng sendiri telah berganti nama menjadi tempat ibadat. Pergantian nama ini dibuktikan dengan adanya surat resmi yang sekarang juga dipajang di dinding. Karena Ngawi ini juga termasuk masyarakatnya, termasuk toleransinya tinggi. Jadi sepanjang yang saya lihat ini kan juga di sini baru sekitar 2017, tapi untuk
di kelenteng yang ini ya 2 tahun terakhir inilah. Nah, jadi ngelihatnya sih ya untuk toleransinya ya bagus, nggak ada, justru yang kita juga merangkul warga-warga sekitar sini untuk ya kalau seperti ada dulu pernah ada wayangan, pernah ada barongsai juga, terus ada semacam rebutan kayak mensyukuri dan selamatan itu ya, ada sembako segala macam, jadi direbutin warga-warga sekitar sini tanpa pandang ya. Apa ya, yang penting ya, kerukunan itu. Pak Irfan akan mengajak kita untuk masuk ke dalam dan menjelaskan berbagai hal tentang tempat ibadat ini, termasuk 15 patung dewa yang ada di tempat ini. Yang ini yang nomor 1 ya. nomor 1. Ya mungkin bisa dilihat dari ininya. Shin Hyang Kyong itu kalau nggak salah apa ya keberkahan lah gitu. Nah ini didikan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa yang nomor 1. Tuhan Maha Esa nomor 1. Jadi apapun itu pasti tetap ada nomor Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin kalau tempat-tempat lain nama Chinese-nya ada, tapi saya kurang tahu apa namanya. Tapi di sini dibuatnya ya Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang ini? Kalau yang ini ucapan selamat datang aja atau gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang kan pasti mereka punya ada, kalau nggak salah itu dewa apa ya, yang aman loh, penjaga. Dewa penjaga biasanya ada, akhirnya dibuatlah patung singa atau macan. Yo ada, karena itu memang. Tapi nggak masuk di nomor 2 atau berapa, nggak? Tidak masuk. Di dalam ada, tapi patungnya patung macan. Oh gitu. Macan. Kalau ini kan penggambarnya singa. Yang ini berarti usianya udah. Kalau yang ya? ini Sejak berdiri yang ya mungkin sejak yang berdiri. Kita bisa lihat dari apa, dari banyaknya abu dupa yang sudah dibakar. ini sampai hampir penuh. Ya Berarti meternya sekitar 1 meter ini. Ya diameter hampir 1 meter. Jadi ya kalaupun dibilangin ya dari awal ya mungkin ya ini memang dari Ini awal. besi atau tanah Ini liat? ada campuran kayak Ini yang nomor 1. Ini nomor 1 Tuhan Yang Maha Esa. ya. Nah kita langsung masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini biasanya adalah si pemilik kelenteng atau tuan rumah. Tuan rumahnya setiap kelenteng beda-beda, dan untuk saat ini yang tuan rumahnya sini namanya Ong Bo Nyo Nyo. Tapi ini memang untuk pijakan ya yang. Betul, ini untuk pijakan, untuk sembah. Mereka bisa gini ya caranya. gitu. Bukan alas kaki, bukan. Nah. Ini sebagai pijakan untuk kayak orang mau sujud. Oh ya. gitu. Ini nomor 2 si tuan rumah untuk patung dewanya yang tengah sebelah sana, mungkin bisa lihat. Artinya yang nomor 2 itu berarti ini. Ya betul, dewa ini. Kalau kita biasa sebutnya makco. Ini yang nomor 2 si pemilik kelenteng, tuan rumahnya ini. ya Gitu. Yang nomor 3-nya ini. Nomor 3-nya ini Nantian Sangke. Tapi artinya kalau yang putra putri gimana? Ini Kalau putra putri, ini putra ya. ya. Kalau sebutannya kalau yang putri Dewi ya berarti. Dewi. Ini dewa ya. Yang Nomor 2 nomor. Oh tiap masing-masing dewa. Tiap masing dewa ada tempat abunya ya. Abunya biasanya disebut Yolo. Yolo. Nah. Nomor 2, 3. Ini Nomor 4 ini 4. Otek Chensian.
Berarti nomor 4 ini perwujudannya yang itu ya? Betul, yang tengah itu. Nomor 4 yang itu. Iya. Nah, nomor 5-nya ini yang saya bilang tadi ada Dewa Macan atau Yahau Chiang Kun. Itu ada patungnya. Oh, ini yang nomor 5. Betul. Dewa Macan. Dewa Macan. Terus kalau misalkan ini mau beribadah nih, Hmm. ini dimulai dari yang nomor 1 dulu Dari atau gimana? ya semua dimulai dari nomor 1 dulu. Biasanya bakar dupa. Mereka melakukan hormat dulu ya, hormat pai dulu. Masuk ke tuan rumah dulu. Biasanya setelah tuan rumah baru diambillah dupa, dupanya dibakar, baru mereka berdoa di tiap-tiap dewa dan dewinya. Oh. Dimulai dari sing satu Tuhan yang Maha Esa, baru ke tuan rumah, baru yang selanjutnya sesuai dengan ini Urutannya ya? Iya, urutannya. Kalau misalkan karena waktu nih, misalkan nomor 1 terus langsung ke nomor 5 itu nggak apa-apa? Boleh, nggak masalah. Karena kan tiap-tiap orang juga punya, apalagi ada beberapa orang yang mungkin aku pengennya langsung ke Buddha. Kebetulan ada Buddha. Akhirnya ya, tapi minimal si yang mau sembahyang harus ke nomor 1 ke Tuhan yang Maha Esa, kedua ke tuan rumah, baru yang dituju. Jadi minimal 3 gitu. Jadi minimal 3. 1, 2, 3, 4, terus 5-nya? 5-nya bawah dari Bawah, berarti 5. 6-nya ini. Nah, pindah. Ada 6. Ini ke 6. Ya, ini baru kemarin ada perpindahan posisi tempat. Tadi kayaknya kemarin ini yang mulia Lilocia itu ada di sana. Cuman kemarin ada suatu perubahan akhirnya dipindahkan, dijadikan satu tempat karena Lilocia ini sebenarnya kan seorang, bisa dikatakan pendekar. Pendekar itu ya apa ya, kayak prajuritnya Dewi Kuan Im. Oh, gitu. Jadi dia harusnya di depan, posisinya bukan di belakang. Kalau kemarin kalau nggak salah posisinya sebelah sana. Pindah posisi. Gitu. Yang 6. 6. Perwujudannya ini ya? Ya, yang nomor 6 sebenarnya kan 1 kemarin. Ya, Dewi Kuan Im Imposat, tetapi karena nanti perubahan nanti dijadikan satu tempat. Nah, tapi sekarang kan masih 2. Oh, iya. Nanti jadi satunya itu setelah Imlek, rencananya seperti itu. Tujuhnya yang ini. Ya, jadi 6 ini ada 2 ya, untuk sementara ini ada 2, 6 Dewi Kuan Im sama Lilocia. Nah, 7-nya baru Tian Sang Senbu. Ini Diego Dewi. Gimana? Ini Dewi. Dewi ya? Ya. Yang disebut yang kemarin si pendekar apa itu? Pendekar ini yang ini, Lilocia. Oh, ini ya? Ini ya, pendekar. Bocah tua nakal. Bocah tua nakal. 6, 7. Ya. 8-nya. 8-nya Kuan Sinke. Kalau ini yang 2 ya? 2. Coba aku kemarin kalau misalkan nih, ini saya ambilnya ini dulu atau gimana? Ya kemarin itu, jadi kalau ini kan sebuah permintaan atau kita mau menanyakan sebuah pertanyaan ya, Untuk mendapatkan jawaban dari dewa atau dewi yang kita minta gitu kan. Jadi sebelumnya ya kita sama seperti tadi di awal kita bakar dupa, sudah bakar dupa semuanya, baru kita lakukan namanya Chansi kalau nggak salah. Jadi kita menanyakan dulu dengan seperti ini, gitu. Kita berdoa, kita mintakan apa yang kita minta, lalu ini dilempar dan ini akan memberikan sebuah jawaban. Kondisinya kalau seandainya memang dia seperti ini, artinya terbuka, artinya dia ini ya, kalau seperti ini antara dan tidak, tetapi kalau ini tidak. Berarti jawabannya apapun yang kita tanyakan tidak. Tidak. Dari contoh nih Boleh, misalkan. boleh. Jadi artinya kita berdoa dulu tuh. Kita berdoa dulu, apa yang kita minta baru itu kita lemparkan. Kita lemparkan. Lemparkan tuh harus di Gimana sih ya? Kita Gimana pokoknya saja? kita lemparkan aja. Nanti
Misalkan ini tak Ya. lempar nih. Misalkan mohon maaf ini Iya. tak lempar gini, Ya ini hasilnya terbuka. terbuka semua Berarti bebas untuk bagaimana? Dia hanya tersenyum. Tapi kalau salah satu yang terbuka, tutup, ini ya. Tapi kalau yang dua-duanya tertutup, artinya tidak. tidak. Besok aku mau ke Madiun, kira-kira boleh apa enggak? Ya, tak contohnya lempar, seperti itu. misalkan. Oh, kalau gini berarti Iya. iya dan Iya. iya. Lah ini yang satunya tertutupi? Iya nggak apa? Iya, memang iya. Oh. Iya. Tapi kalau gini semua Dia hanya tersenyum. tersenyum saja. Tertawa Kalau gini- istilahnya. Oh, Kalau ini tidak. enggak. Iya. Terus hubungannya dengan yang ini? Hubungannya dengan yang ini kan ada beberapa jawaban dari yang kita mau. Misalkan aku lagi kesulitan ini, apa sih, kayak meramalkan sesuatu apa sih ke depannya, itu bagaimana dan bagaimana permasalahan kita. Nah dari sana tuh baru kita pun juga menanyakan dulu seperti tadi, bolehkah saya menanyakan atau boleh atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti kita tidak bisa ambil ini. ambil ini. Gitu. Tapi kalau dikatakan sini bisa, baru kita bisa melakukan naik ke sana. Nah, Kalau seandainya misalkan bisa, bisa, ini baru kita guncang-guncang terus sampai salah satunya keluar. Keluarnya harus satu ya, enggak Harus satu, nggak boleh dua. Nah ketika harus sudah keluar, ini ada nomornya. Misalnya nomornya 67. Gitu. Nah nanti itu ada bukunya di sana, bukunya bisa kita baca. Gitu. Bukan yang ini ya? Bukan. Ini lain lagi. Setelah keluar angka, misalnya 67, maka kita harus melihat makna dari angka tersebut di buku yang berisi jawaban-jawaban berikut penjelasannya. Sesudahnya melewati ayam kuning, datang di kampungnya anjing putih. Beberapa tahun pikiran susah dan khawatir berubah menjadi baik, dan emas bisa datang sampai di tanah yang lain. Mega hitam yang tebal dibutiarkan sampai habis bisa kelihatan matahari. Nah ini ada nomor satunya, beberapa tahun susah, sekarang ada bawaan. Nah ini semuanya jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Ciamsi. Nanti di sini 67 tadi ada penjelasannya. dan bagaimana. Ini tadi kita sudah ke dewa nomor 6, 7, 8. Kita coba ke 9. 9 dan 10 atau 10 yang sama. Ini untuk dewa yang ke 9. Dewa yang Di ke-9. kelenteng ini. Ya, soalnya ini kalau dikatakan dari lihatnya dewa kemakmuran. Karena dia memegang harta. Itu kayak itu kan koin, bener. Itu uang tuh, bibis uang. Pantes ini yang biasanya ada di depan toko-toko ya, di kasir kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Karena dia Namanya ini ya. ya, Yu Chaisen. Oh, berarti yang kayak gini itu di tiap dewa ada ya? Ada. Mohon maaf kalau yang di ini ya. Kalau itu teh dan air putih. Ya ini sebagai minuman aja. Ya, Atau semacam ini atau ya, persembahan lah. Sesembahan. Sajian. Teh air putih. Teh dan air putih. Dan kalaupun seandainya biasanya buah, juga bisa ada buah. Ada juga yang sering ngasih bunga, ada bunga nggak apa-apa. Nomor 9, yang 10-nya 10. Chokun Kong. Ini kalau nggak salah namanya dewa dapur. Dewa dapur. Dewa dapur. Ini perwujudannya yang ini dewanya. Yo. Yang biasanya itu cuma lihat di luarnya aja. Jadi sekarang tahu isinya Isinya di dalam tahu. itu seperti apa, dan biasanya kan kita
beranggapan yang nggak baik lah artinya. betul. Nah ini semoga saja yang namanya bermacam-macam agama, aliran, nah ini semoga bisa saling rukun toleransi. Rukun toleransi. Oke, kita ke 11, 12. 11-nya agak di dalam. Di Ya inilah sebenarnya dibilangin Tridharma ya ini. Yang dibilang Tridharma sebenarnya ini tiga ajaran itu ya ada ajaran Buddha, ajaran Konghucu dan ajaran dari Tai Sian Lo Kun. Makanya Jadi disebut makna dari tiga Tridharma itu sebenarnya tiga ajaran dari dewa-dewa ini gitu. Tridharma itu Betul. 3 ajaran dari Buddha, kemudian dari Konghucu Konghucu dan Tai dari Sian Lo Kun. Tai Siang Lo Kun. Iya. Konghucu, makanya beda agama Konghucu. Ya berarti sebenarnya agamanya Konghucu. Makanya tadi saya bilang sebenarnya di sini bukannya sebuah agama, karena agamanya apa? Aliran sebenarnya. Makanya dibilang Tridharma, 3 ajaran kebaikan. Nah, Konsep Chunong. banyak harus banyak belajar dewa-dewa dia. Ini yang 13 di Sintaki. Jadi kayak gini ini di tiap-tiap dua ada untuk menanyakan kalau kita menurut jawaban iya apa tidaknya. Ini pantangannya wanita yang datang bulan baru melahirkan. Belum 49 hari ini nggak boleh ya datang sini. Belum, ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ya itu berubahnya gini. Di tahun 67, kata kelenteng itu dirubah menjadi kelenteng menjadi tempat ibadah Tridharma. Tapi memang sudah diatur oleh pemerintah. Jawa Timur. Nah itu kalau ini kan ada gambar-gambar dewanya, berarti mungkin disembah untuk leluhur. Juga ada gambar ini ya, berarti ada semacam persembahan kayak uangnya atau bagaimana gitu. Dan ada gambar nanasnya juga, berarti buah-buahan segala macam adalah kehidupan. Dan berdoa, ini loh tak sampaikan persembahanku tapi dalam bentuk kertas yang dibakar. Jadi bakarnya di depan juga. Bakarnya dari biasa sih diambil dari salah satu api saja, dibawa ke depan lalu dibakar sana. Dibakarnya Di dalam dimasukkan ke dalam pagodanya itu, istilahnya pagoda. baru dibakar di situ. Kalau yang Jawa Sama ya? oh, ini kan nanti abunya biasanya juga ke bawah. Ada dua. Boleh pilih salah satu. Mau yang kanan atau yang kiri sama saja. Kalau di kita
Keberadaan tempat ibadat Tridharma Sien Hien Kiong di Ngawi memberikan pesan kepada kita agar kita harus saling menghormati dan menghargai semua perbedaan. Kita harus hidup berdampingan dengan damai karena hal ini akan membawa dampak besar bagi keselarasan dalam kehidupan. Indonesia memang terdiri dari beragam agama, aliran kepercayaan, latar belakang, etnis, suku, dan berbagai hal lainnya. Semua akan nampak indah jika tanpa konflik. Tapi ingat, keimanan masing-masing penganut agama juga harus diperkuat. Lakum dinukum waliyadin. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.